Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 222. Komentar-komentar di forum tersebut muncul dengan kecepatan yang dahsyat, hanya dalam 1 jam, sudah ada hampir puluhan juta komentar. Aku tidak pernah dengar tentang platform Ustreaming, apakah itu platform siaran abal-abal? Ada apa dengan si pria keren? Padahal dia salah satu maskot dari platform ikan kacang, mengapa sampai pindah ke platform kecil ini? Apa tidak terlalu turun gengsi? Benar, aku juga tidak mengerti. Jangan-jangan ada seorang bos besar di belakang platform ini yang tidak kita ketahui. Dia pindah platform siaran, biaya penalti dan yang lainnya pasti mencapai miliaran rupiah, bukan? Itu sama sekali tidak diperlukan. Tapi mau bilang apapun, aku tetap penggemar setia pria keren. Pergi kemanapun dia, aku akan tetap mengikutinya. Betul, aku tetap mendukung pria keren. Sampai saatnya nanti, hadiahku tidak boleh kurang sama sekali. Kota Lautan Timur, di dalam sebuah villa yang terpisah dari rumah lain. Seorang pria tinggi dan tampan, yang rambutnya dicat berwarna kuning, sedang duduk di sofa sambil menggeser-geser konten di akun Twitter, wajahnya tampak penuh senyuman. Perpindahan pekerjaan kali ini membawa makna yang besar bagiku, aku kira akan kehilangan banyak penggemar, aku tidak menyangka masih ada banyak penggemar yang mendukungku. Siapa suruh pria keren terlihat sangat bagus saat siaran. Di sampingnya, seorang wanita seksi bertubuh tinggi merangkulkan tangannya yang indah ke leher pria keren, tangan lainnya mengambil serangkaian kunci mobil Ferrari yang ada di atas meja. Wanita tersebut tersenyum ceria sambil berkata, para penggemar itu tidak ada uang, tidak ada villa, tidak ada mobil mewah. Pria keren, kamu setiap hari melakukan siaran langsung, sehari bisa ganti 1 mobil mewah, juga bisa berhubungan dengan seorang wanita cantik. Bagi para penggemar, daya tarikmu sangat besar dan bisa memenuhi fantasi mereka, itulah sebabnya mereka suka melihat siaranmu. Di atas meja di depan mereka, tergeletak selusin kunci mobil mewah, ada Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, dan Maserati. Iya, hiburan bagi masyarakat. Pria keren terkekeh. Tapi mobil-mobil ini, biaya sewa untuk 1 hari sudah mencapai puluhan juta, sungguh tidak mudah melakukan siaran langsung di luar ruangan. Di sisi lain, komentar di Twitter peminat makan Lautan Timur, juga hampir meledak dengan cuit-cuitan warganet. Apa, peminat makan Lautan Timur ingin ganti platform siaran? Tiba-tiba saja ada perubahan, keren juga. Kemanapun peminat makan Lautan Timur pergi, aku ikut. Aku hanya menonton siaran langsungnya. Tiba saatnya nanti, jangan lupa untuk memberikan hadiah. Aku selalu mendukung peminat makan Lautan Timur. Peminat makan Lautan Timur besok akan makan kepiting raja dalam siarannya, aku belum pernah memakannya sebelumnya. Berbagai komentar membombardir dalam bentuk cuitan Twitter. Saat ini, para eksekutif platform raksasa siaran Indonesia, yaitu Ikan Kacang, sudah tidak bisa tinggal diam lagi begitu mendengar berita ini. Apa, pria keren pindah platform? Dia dan platform kita bukannya sudah menandatangani kontrak selama 3 tahun. Apa dia sanggup membayar penalti pelanggaran kontrak? Seorang pria parubaya, yang memakai piyama dan berbaring di tempat tidur besar yang empuk, begitu mendengar panggilan telepon seperti ini, wajahnya langsung berubah masam. Sekarang aku perintahkan padamu untuk langsung melakukan penyelidikan, dari mana asalnya platform Ustreaming ini. Aku tidak pernah mendengar platform ecek-ecek seperti itu. Apakah ada bos besar yang mendukung platform tersebut? Segera lakukan investigasi. Baik, saya akan menyelidikinya segera.
Siapa yang menyangka bahwa orang yang menyebabkan gelombang kepanikan di dunia siaran langsung hanyalah seorang pemuda biasa. Pria yang terlibat dalam masalah ini sepertinya tidak begitu peduli dengan kehebohan yang terjadi. Setelah selesai mandi, dia kembali ke kamar dan tidur dengan pulas. Keesokan harinya, setelah Sarah berangkat kerja dan sarapan pagi, Fernando membawa Hartini ke rumah sakit untuk menjenguk Rosmah. Dibandingkan dengan kemarin, saat ini raut wajah Rosmah tampak jauh lebih baik, ada sedikit rona kemerahan di wajahnya, tapi dia masih belum bisa makan dan hanya mendapatkan nutrisi dari infus. Fernando berjaga di rumah sakit sepanjang pagi. Ketika memasuki siang hari, Rosmah kembali tertidur pulas. Setelah meninggalkan pesan ke perawat untuk merawat Rosmah dengan baik, Fernando dan Hartini meninggalkan rumah sakit bersama-sama. "Kakak Fernando, aku ingin pergi ke taman hiburan," Hartini berkata secara tiba-tiba. "Dari aku kecil sampai sebesar ini, aku belum pernah ke taman hiburan. Di televisi, aku melihat banyak anak-anak yang gembira sekali bermain di taman hiburan, aku juga mau ke sana. Kalau begitu, akan aku ajak kamu ke sana." Fernando mencubit wajah mungil Hartini dan kemudian membawanya ke dunia fantasi. Di taman hiburan, wahana drop tower, roller coaster, dan komedi putar sukses membuat Hartini bermain dengan penuh kegembiraan, dia cekikikan tanpa henti. Setelah bermain sampai sekitar jam 3 sore, Fernando dan Hartini keluar dari taman hiburan. "Hartini, mari kita pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli makanan dan beberapa pakaian bagus untukmu, kamu mau tidak?" Fernando menggandeng tangan Hartini sambil bertanya. "Boleh, boleh." Hartini sangat gembira sekali. Setelah naik mobil, Fernando membawa Hartini ke pusat perbelanjaan terdekat. Pusat perbelanjaan Columbus, ini adalah pusat perbelanjaan besar di kota Lautan Timur. Di dalamnya ada kedai teh, tempat karaoke, toko permainan elektronik, toko pakaian dan lain sebagainya, semua jenis toko ada dan lengkap. Banyak pengunjung datang dan pergi, ramainya luar biasa, bisnis yang sangat menguntungkan. Banyak juga wanita berpakaian trendy yang memamerkan paha mulus mereka. Wanita-wanita itu lewat di depan Fernando. Fernando tiba di sana dan memarkir mobilnya. "Hartini, ayo kita masuk." Dia menggandeng tangan mungil Hartini yang lembut dan berjalan menuju pusat perbelanjaan. Brum brum. Tiba-tiba, terdengar suara raungan mesin. Terlihat sebuah Ferrari merah melaju di sisi jalan, kemudian berhenti. Ferrari merah ini tampilan luarnya begitu keren dan mulus, permukaannya memantulkan cahaya matahari, hal ini memberikan kesan mewah dan berkelas tinggi. "Wow, Ferrari, keren dan bagus sekali." Pengemudinya sepertinya juga seorang pemuda tampan. Mobilnya diparkir di area sini, dia pasti datang untuk mengunjungi pusat perbelanjaan, aku ingin melihat pria tampan itu. Mobil tersebut langsung menarik perhatian para pejalan kaki, mereka berkerumun demi melihat mobil tersebut. Ada orang yang mengeluarkan ponsel demi mengambil gambar, beberapa gadis memandang ke kursi pengemudi dengan sangat bersemangat, terdapat kilatan dalam mata mereka. Kriet, pintunya terbuka ke atas, seorang pemuda yang mengenakan kacamata hitam keluar dari dalam mobil. Dia adalah seorang pemuda dengan rambut kuning, tingginya 185 cm. Pemuda tersebut memakai kaos Armani merah dipadu dengan celana selutut Louis Vuitton, kedua kakinya terlihat memakai sepatu Yeezy, dia kelihatan sangat trendy. Tampan sekali, dia tampan dan mengendarai Ferrari, benar-benar pria idaman. Tiba-tiba, beberapa gadis muda itu menjadi sangat bersemangat sampai hampir pingsan. Sedangkan pemuda itu, dia terlihat sedang memegang tongkat selfie yang panjang dengan ponsel yang terjepit di bagian ujung tongkat tersebut. Wajah si pria dipenuhi senyum, dia berulang kali berkata, "Terima kasih kepada angin autumn karena sudah berlangganan. Terima kasih kepada bos harimau yang mengirim sebuah mobil sport, terima kasih atas dukungan dari teman-teman sekalian. Baru saja pindah ke platform baru, tidak kusangka baru mulai siaran sudah ada begitu banyak sobat-sobat setia yang mendukungku, aku sangat tersentuh.
Terima kasih atas dukungan kalian semua. Pria keren pasti akan memberikan siaran langsung luar ruangan yang lebih menarik untuk kalian semua. Apakah dia penyiar? Mendengar kata-kata ini, mata orang yang lewat langsung bersinar. Kemungkinan besar begitu, dia memegang tongkat selfie, tidak diragukan lagi dia adalah seorang penyiar. Pria tersebut mengendarai Ferrari untuk streaming, sepertinya dia adalah penyiar besar. Ketenarannya dapat dibilang sebanding dengan bintang film. Ada banyak yang berkomentar, beberapa juga tampak sedikit iri. Penyiar tenar ini tentu saja membuat orang merasa iri. Setiap hari, hanya dengan makan, minum, dan bersenang-senang, maka penyiar tersebut bisa menghasilkan uang sebesar puluhan hingga ratusan juta, ditambah lagi dia juga mendapatkan dukungan dari penggemar yang tidak terhitung jumlahnya. Para penyiar tersebut tidak seperti orang pada umumnya, yang harus bangun setiap hari dan bekerja keras demi menghidupi keluarga. Uang hasil kerja keras orang biasa selama 1 tahun, tidak sebanding dengan uang yang dihasilkan seorang penyiar dari makan, minum dan bersenang-senang selama sehari. Pada saat ini, pemuda itu melepas kacamata hitamnya dan memasukkannya ke dalam saku. Dilihat dari tampangnya, dia memiliki hidung yang mancung dan kelihatan tampan. Inilah si pria keren yang pindah ke platform YouTube streaming dan memulai siaran pada hari pertama. Tema siaran hari ini adalah mengendarai Ferrari sambil menemani seorang wanita cantik berkaki jenjang. Pria keren mengubah judul ruang siarannya. Bab 223. Pada saat ini, pintu penumpang Ferrari perlahan membuka ke atas. Seorang wanita seksi yang berbadan tinggi berjalan keluar. Kedua kakinya yang jenjang terlihat memakai jeans yang sangat pendek, kedua kaki tersebut terlihat putih halus, ramping panjang, dan sangat menggiurkan. Wah, cantik sekali. Mobil mewah dipadu dengan wanita cantik. Pandangan mata semua orang langsung bersinar-sinar. Pada saat ini, wanita tersebut berjalan ke samping pria keren merangkul leher wanita itu. Ayo jalan, mari kita masuk dan makan dulu. Mereka berdua berjalan menuju ke arah pusat perbelanjaan dan lewat di sebelah Fernando, dan secara tidak sengaja fokus kamera jatuh ke sosok Hartini yang berada di samping Fernando. Hei, gadis kecil yang sangat menggemaskan. Wah, wajahnya sangat menggemaskan, imut dan putih mulus, aku jadi ingin mencubitnya. Pria keren, lihatlah ke belakang. Aku ingin melihat gadis kecil itu. Sudah, jangan memperlihatkan si cantik berkaki panjang. Perlihatkan gadis kecil itu. Pada layar siaran langsung muncul komentar-komentar, mereka seolah baru saja menemukan sebuah harta karun, kolom komentar pun menjadi ramai. Melihat gadis kecil itu, pria keren melihat ke layar, dia sedikit tercengang, dia telah berjalan memasuki pusat perbelanjaan, tapi di mana ada gadis kecil? Di mana gadis kecil itu? Pria keren melihat ke sekelilingnya dengan penuh rasa penasaran. Di belakangmu, lihat ke belakang, aku ingin melihat gadis kecil itu. Bisa dilihat saja tidak boleh disentuh. Brum-brum, di dalam layar, ada suara gemuruh mesin datang dan sebuah mobil sport muncul hadiah mobil sport senilai 10 juta. Terima kasih atas sumbangan mobil sport, dari Paman Jahat. Terima kasih. Terima kasih. Pria keren segera berterima kasih. Gadis kecil itu ada di belakangmu, aku ingin melihatnya. Paman Jahat segera mengirimkan komentar di layar, teks tersebut berwarna sangat mencolok. Segera kembali, nanti aku akan mengirimimu mobil sport lagi. Hahaha, Paman Jahat dermawan sekali, kalau gitu mari kita lihat sebentar. Pria keren tertawa lebar. Dia menoleh ke belakang dan segera terlihat seorang gadis kecil. Gadis kecil itu berusia sekitar 5 atau 6 tahun, dia anak yang memiliki kulit putih, berpenampilan manis, dan sangat menggemaskan. Hal tersebut membuat orang lain ingin mengulurkan tangan untuk mencubit wajahnya. Terutama sepasang mata besar anak itu, tampak bagaikan batu permata, berkedip-kedip, bersinar terang dan penuh semangat. Lucu sekali. Wajah pria keren terlihat agak sedikit terkejut, gadis ini masih kecil namun begitu manis. Saat ini, dia adalah calon wanita cantik, saat sudah besar nanti,
dia pasti akan memikat hati banyak lelaki dan memporak-porandakan negara ini. Bahkan wanita yang ada di sebelah pria keren tampak cemburu ketika melihat gadis kecil tersebut. Wanita tersebut merasa seperti perhatian yang awalnya tertuju padanya, kini sudah teralihkan, perhatian jutaan orang di siaran langsung jatuh pada gadis kecil itu. Di samping gadis kecil itu berdiri seorang pemuda, tangan si gadis kecil digandeng oleh pemuda itu. Pria keren menatap sekilas pemuda itu, dia kemudian langsung berjalan ke depan Hartini, berjongkok di depannya, mengarahkan kamera depan kepada Hartini untuk menampilkan wajahnya di layar. Wow, cantik, cantik. Aku sampai meneteskan air liur, jadi ingin membesarkannya. Apakah ada rencana untuk membesarkan si gadis manis? Boleh dilihat tapi tidak boleh disentuh, namun dia secantik itu. Satu persatu komentar muncul di kolom, semua penonton merasa sangat bersemangat. Brum, 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 brum. Dua suara raungan terdengar, ada dua mobil sport muncul di layar. Terima kasih ide Paman Jahat atas kiriman dua mobil sport. Paman Jahat sangat dermawan, sangat murah hati. Pria keren mengucapkan terima kasih, dia merasa senang laksana bunga yang mekar. Dia tidak menyangka, baru siaran sebentar, sudah ada orang yang mengirim 3 mobil sport. Ini adalah uang 30 juta, kontrak yang ditandatanganinya dengan platform Hiu Streaming menggunakan pembagian dengan perhitungan 3:7 yang artinya saat ini dia menghasilkan 20 juta hanya dalam waktu beberapa detik. Tidak hanya itu saja, penonton siaran yang lain juga bersamaan memberikan hadiah. Terima kasih atas kiriman kapal pesiar dari Angin Autumn. Terima kasih kepada Ide Susah Senang atas 1000 koin hiu. Terima kasih, terima kasih. Pria keren terus-menerus berbicara, di wajahnya tampak senyuman lebar. Tolong perlihatkan lebih dekat lagi. Aku ingin melihat gadis kecil itu lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Para orang kaya itu terus saja mengirimkan hadiah satu demi satu. Baiklah. Pria keren tentu saja harus memuaskan keinginan penonton, dia harus menyenangkan hati para dermawan-dermawati ini, dengan demikian dia baru bisa menghasilkan lebih banyak uang. Sambil berbicara, kamera didekatkan ke arah Hartini, tetapi pada saat berikutnya, layarnya menjadi gelap ada sebuah tangan yang menghalangi di depannya. Tidak kelihatan lagi, apa-apaan ini, di mana gadis kecil itu? Kembalikan gadis kecilku, masih ingin hadiah lagi tidak? Semua penonton dalam siar Van Hula Fiksunik marah besar. Pria keren langsung mengerutkan keningnya dan menatap ke arah Fernando bocah, apa yang kamu lakukan? Pemuda di depannya lah yang mengulurkan tangan untuk menutup layar ponsel. Hartini juga merasa ketakutan akibat hal yang tiba-tiba ini. Dia bersembunyi di belakang Fernando dan mencengkeram pakaian Fernando, di wajahnya tergambar raut ketakutan. Kamu bertanya kepadaku apa yang kulakukan. Lalu apa pula yang kamu lakukan? Fernando menatap dingin ke pria keren. Kamu boleh saja siaran langsung, tapi mengapa kamu sembarangan merekam wajah orang lain? Apakah kamu mengerti sopan santun? Wajah pria keren langsung membeku, dia segera berdiri, kemudian mengeluarkan dan membuka dompetnya, di dalamnya penuh dengan uang ratusan ribu. Pria keren menarik beberapa lembar uang dari dalam dompet dan melemparkannya ke arah Fernando. Sopan santun, haha, mengapa kamu bicara soal sopan santun denganku? Kamu pasti ingin meminta uang dariku karena melihatku mengendarai Ferrari, bukan? Ambil uang 400 ribu ini, kemudian minggir dan duduklah. Biarkan aku merekamnya selama 10 menit. Haha, pria keren dermawan sekali. 400 ribu untuk 10 menit, itu mahal sekali. Jika untuk 1 jam, berarti 2 juta lebih. Apa pria keren tidak memberinya terlalu banyak? Mendengar suara pria keren, teks di dalam layar muncul berturut-turut. Fernando tidak melihat uang 400 ribu itu sama sekali. Dengan suara dingin dia berkata, menyingkir, jangan menghalangi jalanku. Apa, kamu merasa 400 ribu terlalu sedikit? Pria keren tersenyum menyeringai,
dia kembali mengeluarkan 8 lembar uang tunai dan langsung melemparkannya ke arah Fernando Wus. 8 lembar uang tunai dilempar ke arah dada Fernando dan langsung jatuh tersebar di tanah. Total ada 2 juta, ambil uangnya menyirengkir dari sini. Uang 2 juta ini sepadan dengan gajimu selama setengah bulan. Pria keren memandang sinis Fernando, dia tidak menutupi penghinaan yang terpancar dari pandangan matanya. Pemuda ini mengenakan pakaian biasa, terlihat sekali dia miskin. Memakai uang 2 juta untuk mengusir seseorang. Pria keren memang hebat, keren, terlihat sangat keren. Memakai uang untuk mengusir orang. Ini bukan acara sudah diatur sebelumnya, bukan. Untuk pertunjukan atau sesuatu. Peduli setan benar atau tidak, asal terlihat keren saja sudah cukup. Kapan aku bisa mengusir orang dengan uang? Para penonton di ruang siaran langsung tampak senang melihat hal ini. Brum brum. Tidak lama kemudian, ada orang kaya yang mengirimkan mobil sport. Bocah, apa uang 2 juta masih terlalu sedikit untukmu? Saat melihat Fernando masih tidak beranjak pergi, mata pria keren langsung melotot. Kau masih menginginkan uang, ini serakah namanya. Fernando terlalu malas untuk menanggapinya. Fernando langsung berbalik sambil menggandeng Hartini. Ingin pergi, jangan harap. Mata pria keren langsung berkilat, dia segera mencegat Fernando. Bocah, aku sudah bicara baik-baik denganmu dan memberimu uang 2 juta, bukankah itu sudah menjadi bentuk penghormatan untukmu? Sekarang kamu minggir, aku akan merekam selama 10 menit. Bisa, bukan? Apa 2 juta masih kurang? Kemudian, pria keren menatap ke arah Hartini lagi, dengan wajah penuh senyum dia berkata. Adik kecil, kakak boleh mengambil gambarmu, kan? Kakak akan memberi kamu uang untuk membeli makanan-makanan enak. Bersambung ke bab 224. Terima kasih sudah setia di channel ini. Mohon maaf telat dan upload sedikit hari ini. Sibuk temani istri lahiran di rumah sakit. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.